Salam jumpa dengan saya, John Simon, dalam channel hermeneutik sebagai seni memahami untuk kehidupan yang lebih baik. Dalam kesempatan perjumpaan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk berdiskusi tentang sebuah perspektif pemikiran hermeneutik yang sering orang menyebutnya sebagai hermeneutik asimetris. Ketika kita berbicara tentang kata asimetris, maka pemikiran kita akan segera dihantar kepada sebuah cara pandang dan pemikiran yang dikembangkan oleh seorang tokoh filsafat yang berkebangsaan Yahudi Prancis. Namanya adalah Emmanuel Levinas. Dari orang yang namanya Emmanuel Levinas, kita mengenal sebuah istilah cinta asimetris yang dilawankan dengan cinta simetris. Apa yang dimaksud dengan cinta asimetris? Dan apa yang dimaksud dengan cinta simetris? Sebelum kita mendiskusikan cinta asimetris, maka kita akan berbicara terlebih dahulu tentang apa yang disebut dengan cinta simetris. Teman-teman, secara umum orang memahami bahwa relasi antar orang atau antar dua kelompok, bahkan dalam skala yang lebih besar, yaitu relasi antar bangsa, antar budaya, dan antar peradaban, maka yang terbangun adalah sikap saling memberi respek dan hormat, sikap yang saling memberi perhatian dalam semangat take and give, memberi dan menerima, atau dalam semangat do ut des, aku baik maka orang lain juga akan melakukan kebaikan terhadap diri. Tetapi teman-teman, sering kali terjadi bahwa apa yang kita sangka, yang kita pandang, yang kita anggap baik, yang kita sudah lakukan kepada orang lain atau kelompok lain, seringkali tidak berbanding lurus dengan harapan bahwa kita akan mendapat kebaikan dari orang lain, dari kelompok lain, atau dari suku lain, budaya lain, bahkan agama lain. Disinilah urgensi dan relevansi pemikiran Levinas menjadi penting untuk kita pertimbangkan dalam rangka kita berbicara relasi-relasi yang kita bangun dengan siapa saja. Sebab ketika kita bicara tentang cinta, kasih, atau ikatan persaudaraan yang kita tunjukkan kepada orang lain, kepada kelompok lain, seringkali ketika kita sudah memiliki pandangan yang disebut dengan cinta simetris, maka harapan dari kebaikan yang kita lakukan adalah kebaikan yang sama yang kita akan terima dari orang lain. Tetapi seringkali tidak terjadi seperti itu. Nah, disitulah seringkali konflik, perseteruan, perselisihan, bahkan pertengkaran itu terjadi dalam keseharian hidup kita, karena kita tidak menerima harapan yang kita harapkan ketika kebaikan sudah kita lakukan kepada seseorang atau kelompok lain. Disinilah teman-teman, masukan dari perspektif Levinasian itu menjadi menarik untuk kita pertimbangkan. Levinas memperkenalkan sebuah istilah penting, yaitu asimetris. Pertemanan, persaudaraan, bahkan cinta yang asimetris. Bahwa apapun yang aku lakukan pada orang lain, tidak boleh aku tuntut sebaliknya dari orang tersebut. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa kebaikan itu selesai sebagai sebuah kebaikan. Ikatan persaudaraan itu selesai sebagai ikatan persaudaraan. Cinta itu selesai sebagai sebuah tindakan cinta. Dan ketika kita selesai
dalam cinta, kebaikan, dan persaudaraan, maka ketika kita tidak mendapatkan respon sebaliknya, maka kita tidak pernah akan menjadi orang yang sakit hati atau menjadi orang yang kemudian menganggap orang lain punya 1000 macam kepentingan, atau kita balik membalasnya dengan tindakan-tindakan yang tidak baik, bahkan penuh dengan kejahatan dan mengacaukan hidup yang memang pada dirinya sering kali dipenuhi dengan ketidakbaikan dan kekacauan. Teman-teman, Levinas pada kesempatan ini mau menggugah kita semua, mau melampaui pemikiran yang biasa yang kita mengerti dalam relasi yang take and give, relasi yang saling memberi dan saling menerima, relasi do ut des atau relasi balas jasa, bahwa aku baik, orang lain akan baik kepadaku. Levinas menantang kita melampaui itu dalam tindakan cinta yang tidak sekadar simetris, tetapi cinta yang asimetris, cinta yang baik sebagai sebuah kebaikan, cinta yang kita bangun bukan karena pamrih, bukan karena ada kepentingan, tetapi kebaikan yang aku lakukan, kasih yang aku lakukan, cinta yang aku tunjukkan itu berakhir demi cinta, demi kebaikan, demi persaudaraan yang kita lakukan, bukan karena ada kepentingan-kepentingan yang lain, termasuk harapan bahwa orang lain akan membalas kebaikan kita dengan kebaikan yang sama. Teman-teman, di tengah-tengah situasi yang sulit hari ini, di mana problem-problem sosial kemasyarakatan itu sering kali silih berganti terjadi dalam hidup kita. Kita membutuhkan tidak hanya perspektif cinta yang simetris, tetapi kita perlu mempertimbangkan bahwa ada cinta yang asimetris. Dalam cinta yang asimetris, kita dipanggil pada sebuah panggilan mendasar dari hidup manusia, bahwa pada dirinya manusia itu baik. Pada dasarnya manusia itu dipanggil menuju sebuah panggilan yang dari dulunya manusia itu memang baik adanya. Karena itu ketika kita berbuat kebaikan, ketika kita melakukan pertolongan, karya-karya sosial yang mendatangkan kebaikan kepada siapapun, maka kiranya itu keluar dari sikap yang memang tulus, ikhlas, dan didasarkan oleh karena kita memang baik, bukan karena mengharapkan kebaikan. Teman-teman yang berbahagia dimanapun berada, pada kesempatan ini mari kita mempertimbangkan bahwa di tengah-tengah problem sosial yang begitu masif terjadi di mana-mana, banyak pertengkaran, perselisihan, oleh karena yang menjadi akar persoalan adalah sikap menanti kebaikan dari orang lain, tetapi seringkali kita sakit hati dan akhirnya membalas dengan berlaku jahat pada orang lain. Mari kita selesaikan rantai kekerasan, rantai kebencian itu dengan melakukan kebaikan sebagai kebaikan, yaitu cinta yang asimetris. Aku baik kepada orang lain dan kebaikan yang aku lakukan itu tidak aku tuntut sebaliknya dari orang lain. Marilah kita berproses untuk menemukan cinta yang sejati, yaitu cinta yang kita lakukan demi cinta itu sendiri, tanpa alasan, without a why. Dan biarlah cinta yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, ikatan persaudaraan yang kita bangun dengan siapa saja, itu kita dasarkan pada dasarnya bahwa manusia adalah makhluk yang baik, makhluk yang penuh cinta, makhluk yang penuh kasih, yang membangun ikatan-ikatan relasi dengan siapapun, tidak dengan dasar yang lain selain karena pada dirinya, pada dasarnya kita adalah orang yang baik. Demikian sharing saya dalam kesempatan kali ini. Kiranya apa yang teman-teman dengar itu bermanfaat untuk mencapai pengenalan diri yang lebih baik, untuk hidup yang lebih baik.
Nantikan saya dalam channel Hermeneutik sebagai seni memahami untuk hidup yang lebih baik. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.